Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas, boleh dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Pada teman-teman sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang baik membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada teman yang tidak masuk? Ada. Apa saja? Sakit. Kira-kira kenapa temannya tidak masuk? Sakit. Punya sakit. Nah, di sini ibu mau bercerita sedikit tentang bangsa Indonesia. Itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Iya. Jadi bangsa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri itu tidak terlepas dari yang namanya penjajahan. Penjajahan itu pada saat penjajahan bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Ada yang tahu negara apa saja di tangan? Di tangan? Ya, negara apa saja? Portugis, terus Inggris, lalu Belanda, terus Spanyol. Tepuk tangan dulu untuk buat teman. Inggris, Belanda, Portugis, kemudian Spanyol. Nah, di sini pada saat penjajahan itu bangsa Indonesia banyak sekali mengenal hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh negara Indonesia. Sama seperti halnya pada saat negara Belanda menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sini pada saat negara Belanda menjajah Indonesia itu ada beberapa hal baru yang ditanamkan ke negara Indonesia. Sekarang, ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, pemerintahan kolonial Belanda. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di sini pada saat Belanda menjajah Indonesia, bangsa Belanda menerapkan sistem tanah paksa. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Pada buku kalian itu ada di halaman 30. Nah, di situ terdapat sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Ada yang tahu apa itu tanam paksa? Aku. Iya, apa? Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Di sini ada PPT-nya. Boleh kalau kelihatan boleh tunjuk tangan, boleh dibaca besar-besar. Suaranya dikasih ya. Ayo. Tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau bila tidak, bagi mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja paksa di perkebunan di Belanda. Ya, jadi tanam paksa itu merupakan sistem dari bangsa Belanda untuk Indonesia. Jika bangsa Indonesia memiliki tanah, maka tanah itu harus ditanami tanaman sesuai yang pemerintah Belanda aturkan. Biasanya di sana ada tanaman kopi. Kemudian jika negara Indonesia tidak memiliki tanah, maka rakyat Indonesia akan dipaksa untuk menanam di lahan milik Belanda. Kemudian sistem tanam paksa itu sendiri tidak terlepas dari salah satu tokoh atau pemimpin terkenal Belanda, yaitu Johannes Radcliffe. Kalian bisa baca di situ. Johannes merupakan tokoh pertama kali yang mengenalkan sistem tanam paksa. Tanam paksa itu dikenalkan awal mula di Pulau Jawa, kemudian di daerah Sumatera Barat pada tahun
1847. Di dalam buku kalian terdapat 6 penyimpangan dalam tanam paksa. Yang pertama, jatah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Jadi dalam tanam paksa itu juga terdapat hal-hal negatif. Hal-hal negatifnya itu tadi, penyimpangan dalam tanam paksa itu ada 6. Nah, dari ke-6 itu kemudian muncullah, kalau misalnya ada penyimpangan berarti ada akibat. Dari 6 penyimpangan tersebut ada akibat-akibatnya. Akibatnya terdapat 5 macam akibat. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai. Kemudian yang kedua, rakyat makin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan melanda Cirebon. Kemudian yang kelima, kelaparan hebat juga terjadi di Gerobokan. Dari akibat penyimpangan tersebut pasti ada salah satu tokoh yang berperan penting juga. Maka salah satu tokoh Belanda, ada yang tahu siapa nama tokoh Belanda yang tidak setuju dengan tanam paksa? Iya, siapa Kela? Edward Louis Dekker. Iya. Jadi nama beliau adalah Edward Louis Dekker. Tuh, ini orangnya. Atau nama samarannya Malta Puli. Beliaulah orang pertama yang menentang tanam paksa. Jadi negara Belanda itu di sini 2 orang yang berperan. Yang pertama tadi Johannes yang menerapkan sistem tanam paksa. Kemudian yang kedua ada Edward ini yang menentang tanam paksa. Kemudian karena Edward menentang tanam paksa, Edward mengusulkan langkah-langkah untuk balas budi. Karena Edward pikir tanam paksa itu tidak harus dilakukan oleh rakyat Indonesia. Karena usaha rakyat Indonesia itu harus dihargai. Di sini, kalaupun ada kesuksesan, berarti itu hasil jernih dari rakyat Indonesia sendiri. Makanya untuk balas budi, Edward mengusulkan ada 3 usulannya. Yang pertama, harus ada pendidikan atau edukasi. Yang kedua, atau irigasi. Iya, yang ketiga, Oke. Untuk lebih jelasnya kita nonton video yang ini. Ibu tadi sudah bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di bagian pertama, tulis nama kelompoknya. Kemudian di bawah nama kelompok terdapat peta konsep atau mimetik atau peta pikiran. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah tanam paksa itu? Yang kedua, apa itu? Di mana tanam paksa dilaksanakan? Yang ketiga, apa akibat tanam paksa? Yang keempat, siapa yang menerapkan tanam paksa? Yang kelima, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Yang keenam, siapa yang tanam paksa? Ibu tadi kan sudah membagikan LKPD-nya. Sudah didiskusikan? Sudah dikerjain? Kalau udah, sekarang kita bahas. Masing-masing kelompok memberikan perwakilan satu kelompoknya untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1, ayo kita di depan, Kak. Sebentar ya suaranya. Yang lain boleh mendengarkan, kalau misalnya nanti beda, boleh dikasih tanggapan, oke? Enggak usah. Apakah tanam paksa itu? Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Van den Bosch pada tahun 1847. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Di Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Apa akibat tanam paksa? Banyak tanah terbengkalai
Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Pelaksanaan tanam paksa banyak menjadi pertimbangan. Nomor 6, siapakah penyebab tanam paksa? Edward Dawes Jr. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, boleh maju. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat temannya. Sini. Suaranya besar-besar dong. Apakah tanam paksa itu adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komunitas tertentu dengan peraturan tertentu? Ya, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Indonesia, maupun di Palembang. Tidak, apakah akibat tanam paksa banyak karena menyebabkan hal-hal siapakah yang menerapkan tanam paksa? Yohanes Panjang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Siapakah penduduk yang menanam kopi secara bebas? Siapakah penanam paksa? Edward Dawes Jr. Tepuk tangan lagi dong buat temennya. Ada yang bisa menarik kesimpulannya? Ini tangan. Iya, Karin. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Van den Bosch pada tahun 1847. Di mana? Di Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Siapa pencetus tanam paksa itu? Johannes Van den Bosch. Kemudian dari pencetus tanam paksa itu apa saja yang menyimpang? Ada 6 kok tadi. Penyimpangannya Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Terus yang kedua, Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. yang ketiga, Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. yang keempat, Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. yang kelima, Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. yang keenam, Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. terima kasih Karin. Namanya buat tepuk tangan untuk Karin. Sini gua akan bagikan lembar evaluasinya, nanti kalian kerjakan ya. Untuk LKPD tadi boleh dikumpulkan. Satu kelompok mengumpulkan 4 kelompok sisanya. Perwakilan saja. Dikumpulkan ke Karin dulu. Oke, karena waktunya kita sudah mau habis, berarti lembar evaluasinya boleh dikumpulkan. Karena waktunya sudah selesai, tadi LKPD sudah dikerjakan.